Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada siang ini dan di mana jam sekarang menunjukkan pukul 13.02 waktu Indonesia bagian barat, tepatnya di weekend ini yaitu Jumat 29 Mei 2026 ataupun Friday 29 Mei 2026. Dan juga perlu diketahui bahwa di pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel serta tidak mempromosikan broker trading di bursa manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan diberi komentar di kolom komentar maupun di sharing ke teman-teman. Baik, dan ini adalah sebuah artikel yang semalam tiba-tiba muncul dan baru diketahui, yaitu sekitar pukul 11-an malam ya, atau pukul 23-an ya, di mana Iran dan Amerika itu telah mencapai kesepakatan ya. Namun yang di sini yang dimaksud kesepakatan itu untuk memperpanjang gencatan senjata, dan dari pihak Amerika masih menunggu dari persetujuan ataupun keputusan dari presidennya yaitu Donald Trump untuk apakah beliau akan menyetujui atau tidak. Dan ini semua uh, kita traders itu menduganya bahwa Iran telah menyetujui untuk menyelesaikan ataupun selesai itu dengan Amerika, yaitu masalah gencatan senjata. Itu mereka sudah memenuhi apa yang Amerika minta, namun itu masih berupa simpang siur ya, karena bahasanya itu masih belum ada kejelasan. Namun setelah pukul 23-an itu baru ada kejelasan bahwa Iran itu sebetulnya itu mau memperpanjang masalah gencatan senjata. Jadi itu meragukan pada saat itu harga emas sudah mencapai mingguan punya tinggi hampir ya, itu mendekati level yang krusial yaitu di angka 4500. Jadi para traders itu rupanya baru sadar ini bukan Iran yang akan menyetujui proposal dari Amerika, tetapi memperpanjang gencatan senjata. Jadi berakibat harga emas itu stuck di sana atau di level 4500, dan harga minyak stuck di angka 89. Selanjutnya kita akan membuka halaman di mana ini adalah purchasing saya, dan kita bisa melihat harga emas pada hari ini dengan angka tertingginya yaitu dengan angka 4522.58, dan itu barusan sesaat yang lalu terjadi, tepatnya sekitar pukul 13.00 ataupun 01, sedangkan harga terendahnya ataupun low-nya yaitu dengan angka 4491.99, dan itu terjadi pada pukul 7:08 dan sekarang berada di sekitaran 4518.5. Dan juga diketahui oleh para traders, saya selalu memakai hitung-hitungannya dengan angka silver ataupun perak, yaitu dengan kode XAG USD, di mana hari ini mencapai tertingginya yaitu dengan angka 76.432 dan harga terendahnya dengan angka 75.317, dan sekarang berada di sekitaran 75.73, dan di bawahnya adalah US Oil yang berada di baris yang kelima, di mana harga minyak ini dunia ini berada di sekitaran 87 dan kemarin berada di angka 89, yaitu adanya penurunan sekitar 2%. Dan selanjutnya bagaimana dengan purchasing saya? Kita akan memulai sekarang dan kita bisa melihat di layar yang berada di sebelah kanan ini. Dan sebelumnya kita akan mereview kembali dahulu ya untuk mingguan kemarin ya, yang diterbitkan pada tanggal 24 ya, ini ditulisnya
di mana saya mengatakan itu range-nya berada di sekitaran 4600 ini ya, 4600, dan harga terendahnya range-nya berada di 4475 ya. Dan apabila ini terpecahkan ke bawah bisa mencapai angka 4300, apabila ke atas bisa mencapai dengan angka 4900 ya. Dan ini terjadi sampai saat ini ya, terjadi dengan angka 4580.4 ya, di mana itu terjadi pada hari Senin tanggal 25, dan harga terendahnya yaitu pada hari Kamis ya kemarin, yaitu dengan angka 4366.9 ya untuk harga pembelian, dan itu pada tanggal 28 bulan Mei ya. Dan sepertinya itu akan mengarahkan kepada 4300, namun berbalik disebabkan ada berita yang tadi di headline itu yang saya sudah utarakan ataupun saya jelaskan. Selanjutnya kita akan maju di sini, di mana juga diketahui bahwa setelah diupload masih ada sisa posisi 0,3 pembelian ataupun buying ya. Dan ini adalah perkiraan saya yang kemarin untuk range yang kecil ataupun normal untuk edisi 28 Mei 2026, di mana saya salah menghitungnya ya, di mana saya menghitungnya dengan angka untuk mencapai tertingginya yaitu dengan angka 4385 sampai dengan 98, namun yang terjadi yaitu dengan angka 4516.7 ya. Dan harga terendahnya dia punya new low-nya pada saat Amerika dibuka dengan angka 4379.65 ya, ataupun 70 untuk harga pembeliannya. Sedangkan saya menghitungnya dengan angka 4328 sampai dengan 4335 ya. Jadi bisa dikatakan range-nya ini salah menafsirkannya, namun ada sesuatu yang mungkin dilupakan oleh kalian di bawah. Di sini juga saya ada melontarkan satu buah catatan apabila pada pukul 19 itu bisa berada kembali dengan angka 4430, bisa dikatakan untuk hari ini akan terjadi kenaikan. Sedangkan apabila tidak mencapai di sana dengan hanya mencapai 4420 sekian, itu bisa dikatakan hari ini akan menjadi penurunan, namun yang terjadi yang di atas yaitu dengan angka 4430. Selanjutnya ini adalah perkiraan saya untuk range yang besar, dan ini juga salah ya, dan ini nanti bisa dikoreksi, yaitu untuk edisi 28 Mei 2026, di mana indikasi tingginya ataupun hitungan saya dengan angka 4403 sampai dengan 15, di mana kemarin mencapai dengan angka 4516.7 ya. Itu jelas terlampaui ataupun jauh sekali, sedangkan harga terendahnya saya menghitung dengan angka 4307 sampai dengan 15, itu pun salah ya, disebabkan saya hanya mematok dengan angka 4300, namun yang terjadi itu hanya mencapai dengan angka 4379.7 ya, ataupun 65. Dan ini juga ada note di sini, apabila pada pukul 19 harganya bisa melampaui angka 4430 bisa dikatakan naik ya, itu jelas. Dan apabila tidak tercapai hanya 4420-an, itu bisa dikatakan untuk hari ini akan turun ya, namun yang tercapai itu adalah yang di atas ya. Selanjutnya kita akan masuk kembali, yaitu dengan purchasing saya, di mana saya melikuidasi posisi buy semua ya, dan ini sudah clear. Dan sekali lagi saya ulangin ya,
saya cut loss ya. Dan ini sudah terjadi di angka 4389 ya. Dan kita bisa lihat equity yang tadi semula 32.600 ya. Dan sekarang kita lihat ya, itu sudah mencapai di angka berapa. Dan itu mencapai 32.500, jadi ada kelebihan 300 ya. Jadi istilahnya hitung-hitungannya saya masih ada profit, walaupun itu cut loss dan ini sudah clear ya. Pada jam segini clear untuk edisi 28 Mei ya. Dan akibatnya stuck di sana. Akhirnya saya memasukkan lagi satu kali sell ya. Pada jam 15.58 dan saya mengharapkan akan kembali lagi ya. Dan itu saya kira lumayan karena saya posisi buy punya saya cut ataupun saya likuidasi dengan angka 4379 dan ini ada kenaikan ya. Kemudian pada pukul 19.58 saya memasukkan lagi untuk kedua kali untuk sell ya. Dan ini masih belum cukup, rupanya ada kenaikan lagi dan ini di luar perkiraan saya. Dan berita yang tadi itu baru muncul, itu mendekati tengah malam ya. Akhirnya saya masuk sell lagi pada pukul 22.21 ya. Dan ini keempat kali pada pukul 23.27 dan saya masih mengharapkannya adanya profit taking ya, keempat kali sell. Dan ini berikut penjelasannya di sini jam 12.00 yaitu pada pukul 19.00 ya, itu di mana Amerika dibuka ya. Itu dia punya garisnya dan ini hanya memantul di sini ya dengan angka 4379.7 ya. Itu di sini yang dimaksud ya. Dan kemudian merangkak naik di sini dengan angka 4435 ya kurang lebih ya. Dan lalu ke atas tidak ada baliknya lagi ya. Itu di sini diambil pada gambar pada jam 23.34 di mana harga telah mencapai dengan angka 4500 bisa dikatakan di sini ya. Dan akhirnya saya memutuskan memasukkan sell lagi ya. Tetapi lotnya diperbesar dengan angka stop loss ya. Itu jelas ya. Ada stop lossnya. Jadi bukannya tidak ada ya. Itu di sini ada stop lossnya 4526 ya. Dan ini posisi saya sampai sekarang ini ya. Ada 5 kali sell sampai dengan tanggal 29 Mei ya. Pada jam sekarang 13.15. Dan berikut ini adalah pandangan dari mereka ya, ataupun penjelasannya bahwa harga emas itu kembali naik ya. Itu disebabkan muncullah suatu berita di mana Iran dan Amerika itu mencapai outline ceasefire deal ya. Jadi masih di batasan untuk gencatan senjata. Itu yang dimaksud. Jadi kita masih memperkirakan angka terburuknya yaitu bahwa mereka Iran dan Amerika masih akan bersiteru ya. Dan untuk perdamaian saya rasa kemarin punya berita kurang begitu ini ya tertarik ya saya disebabkan dan biasanya itu adanya kesepakatan apapun, perdagangan apapun itu ya biasa dilakukan pada hari Minggu waktu Indonesia bagian Barat ya. Jadi bukan hari biasa kerja ya.
umumnya itu pada hari Minggu waktu Indonesia bagian Barat ya. Jadi saya rasa kemarin itu adalah sebuah technical rebound ataupun apa ya, dan itu di luar perkiraan dibalut dengan sebuah berita ya. Dan berikut penjelasannya bahwa itu US dollar index itu ada penurunan sekitar 0,2%, dan lalu di bulan April punya data ekonomi yaitu personal konsumsi indeks ya. Jadi rakyat ataupun masyarakat Amerika punya konsumsi itu naik 0,4 ya. Jadi artinya itu mereka ataupun rakyatnya itu mengkonsumsi atau membelanjakan barang-barangnya itu lebih pada angka 0,4 ataupun melebihi dari bulan kemarin ya. Dan kemudian bahwa di Cina juga ya, dia punya import emasnya itu dari Hong Kong itu ada kenaikan 81,2% dari bulan sebelumnya, dan ini mengindikasikan bahwa Cina itu masih mengimpor emas yang cukup banyak di bulan April ini, walaupun adanya penurunan harga, namun mereka tetap mengimpornya, dan bisa dikatakan rakyat dari China ini masih membutuhkan ataupun ingin memiliki lagi dari emas ini. Dan selanjutnya kita akan melihat kedalamannya ataupun isinya sebagai berikut ya, di mana harga emas itu ada revisi ataupun reverse ya, itu kenaikannya pada hari Kamis kemarin sebanyak 1%, dan itu telah rebound ataupun kembali dari setelah mendekati harga bulanan punya untuk selama 2 bulan ini, angka terendahnya ya, setelah adanya pengumuman dari Amerika bahwa Amerika dan Iran itu telah mencapai kesepakatan itu memperpanjang dia punya gencatan senjatanya. Jadi ibaratnya akan menimbulkan perang ya di sana, dan kita masih belum ketahui berita selengkapnya ataupun penjelasan yang lebih akurat ya, dan hanya mereka mempersiapkan akan peperangan. Dan selanjutnya kita bisa melihat bahwa ini dari MOU mereka, yaitu 60 hari punya gencatan senjata itu diperpanjang ya. Dan ini masih menunggu keputusan dari Trump ini ataupun presidennya apakah akan menyetujui ataupun tidak. Jadi istilahnya sudah belum diapa-apakan, tapi harganya sudah bergerak dahulu ya. Dan mengenai dengan personal konsumsi indeks ya, itu naik 3,8 di selama 12 bulan ini di bulan April, dan secara bulanan 0,4. Jadi istilahnya niat untuk belanja di masyarakat Amerika itu jauh lebih besar pada bulan sebelumnya, dan bisa dikatakan negara tersebut akan adanya inflasi ya. Jadi mau tidak mau tadinya beli 10 barang nilainya sekian, sekarang belinya 10 barang tapi nilainya lebih. Bisa dikatakan ataupun diartikannya seperti itu. Dan kemudian kita bisa melihat dari moving average technicalnya itu masih masih oke ataupun masih bagus, masih ini ya, masih kita pertimbangkan dengan angka-angka di angka level 4500 ini. Bisa dikatakan angka 4500 ini merupakan angka yang stabil ataupun di mana bisa berbalik arah naik maupun turun ya. Selanjutnya kita lihat lagi ke dalam. Dan ini di alinea terakhir bahwa
konflik dari Israel ini ya, itu menimbulkan berbagai macam inflasi ya, dikhawatirkan ya di di Timur Tengah ini. Di satu sisi belum selesai, timbul satu lagi, jadi membuat setiap negara itu was-was ataupun berhati-hati dengan adanya inflasi. Dan selanjutnya diutarakan yang tadi bahwa Cina itu mengimpor emas itu ya, itu ada kenaikan di bulan ini sebanyak 81,2%. Bisa dikatakan jumlah kemarin itu sudah ludes ya, hampir semuanya ludes terjual kepada masyarakat ya di China ini. Makanya negara tersebut mengimpor kembali sebanyak 81% di bulan April, lebih tinggi daripada bulan Maret. Dan kemudian ada juga kenaikan di harga silver ataupun perak sebanyak 1,3% ya. Namun di platinum itu harganya stabil, dan palladium itu ada penurunan sebanyak 1,4%. Jadi bisa dikatakan di harga emas di angka 4500 ini merupakan sebuah border ataupun batasan ya. Di sana apakah akan langsung naik ataupun kembali turun, dan kita masih menanti berita yang lebih akurat sejelas-jelasnya, dan kita akan menghadirkan di halaman shot. Kemudian ini adalah data ekonomik pada hari ini, yaitu wholesale ya, grosir itu bisa dikatakan melemah ataupun penurunan. Kemudian eceran juga ya, agak penurunan ya, adanya penurunan. Dan yang terpenting yaitu pada pukul 20:10 ya, itu adalah Fed Governor Bowman itu akan mengatakan ataupun mengadakan testimoni, dan ini yang perlu diperhatikan. Dan sudah barang tentu beliau selalu mengagungkan nilai dolar, dan kita bisa melihat nanti apakah beliau akan mengucap tersebut ya dengan kata-kata yang membaguskan nilai dari US dollar itu tersebut. Dan satu lagi ini dari signal, itu indikasinya itu naik semua ya. Itu dari pukul 3 pagi ya sampai sekarang ini pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat ya. Indikasinya itu naik. Dan berikut ini kita bisa melihat di mana ini resistennya menunjukkan dengan angka 4550, 4580, lalu 4605, sedangkan supportnya di angka 4460, 4402, dan terakhir 4365. Dan ini semua dari harian maupun short term maupun medium term itu sudah mengarahkan angkanya akan menjadi kenaikan. Dan yang terakhir, dan kita akan melakukan hitung-hitungannya lagi kembali ya, dan mudah-mudahan ini tidak salah ya, dan kita akan merubahnya kembali ya, dan kita akan merubahnya dengan angka di sini, dan lalu di sini ya. Dan seperti biasa kita akan capture dia punya gambar sebanyak 2 kali ya, untuk kita bahas pada hari Minggu nanti ya. Oke, dan ini sudah 2 kali. Dan selanjutnya kita akan mulai, di mana jam sekarang telah menunjukkan pukul 13:21 waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya pada hari ini Jumat 29 Mei 2026, dan kondisi di Jakarta ini dengan penuh berawan. Dan kita akan memulainya seperti biasa, yaitu dengan range yang besar dahulu, yaitu kita sebut dengan angka big ya, untuk edisi 29 Mei 2026.
di mana saya menghitungnya yaitu dengan angka 4525 dengan 38, sedangkan harga terendahnya yaitu dengan angka 4433 sampai dengan 43, dan ini clue-nya yaitu saya hanya bisa memberikan closing-nya ataupun nilai penutupannya dengan angka 4500 ya, dimana ini sebagai indikator untuk bisa memandangnya apakah akan terjadi di atasnya esok hari ataupun tidak ya, dan ini tergantung dari penutupannya nanti apakah di atas 4500 ataupun di bawah. Selanjutnya ini kita akan masuk yaitu range yang kecil ataupun saya sebut normal untuk edisi 29 Mei 2026, di mana hitungan saya untuk tingginya yaitu dengan angka 4515 sampai dengan 25, dan terendahnya yaitu dengan angka 4450 sampai dengan 60, dan sebagai note catatannya yaitu penutupan harga yaitu closingnya itu apakah bisa di angka 4500 atau tidak. Jadi ini yang jadi pertanyaannya. Jadi kalau Anda punya purchasing, pembelian ataupun buy, itu diharapkan itu tutupnya di angka atau di atas angka 4500 maupun sebaliknya ataupun sell ya. Itu kalian harus mengharapkan penutupannya di angka di bawah 4500, dan perlu dipertegas bahwa ini hanya merupakan sebuah hitung-hitungan yang saya dapatkan ataupun yang saya pelajari, dan ini bukan merupakan sebuah kepastian bisa menghasilkan ataupun mendatangkan profit ya. Jadi berhati-hatilah, terutama ini pada hari ini yaitu weekend ataupun libur besok ya, jadi panjang sekali ya, ada 3 hari, 3 kali 24 jam ya, jadi mungkin agak panjang sekali. Dan di akhir perjumpaan, sekali lagi selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian, dan channel ini akan kembali yaitu pada hari Minggu, tepatnya pada tanggal 31 Mei 2026 pada jam yang seperti biasa. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.